Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan teman-teman semua? Lancarkan puasanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil seminar saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan perbankan syariah. Oke, sebelum saya mulai pada pembahasan intinya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman sudah ada yang menggunakan produk dari perbankan syariah atau minimal mempunyai rekening tabungan dari perbankan syariah, entah itu BNI syariah, BRI syariah ataupun yang lain? Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang menggunakan, tapi tidak banyak, ya kan? Dan masih banyak sekali masyarakat yang awam tentang perbankan syariah itu sendiri. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Oke, kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana pengaruh produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang sistem syariah terhadap produk pembiayaan perbankan syariah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh persepsi yang baik atas sistem pembiayaan perbankan syariah. Yang keempat, bagaimana pengaruh prinsip pembiayaan syariah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat yang telah menggunakan jasa pembiayaan perbankan syariah. Latar belakang masalahnya yang saya ambil adalah pembiayaan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok pembiayaan untuk masyarakat, baik UMKM maupun sebagai sarana pembayaran di lembaga pendidikan di Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah. Usaha ini sebenarnya ditujukan untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tersebut dari praktek riba yang notabene dilarang dalam agama Islam dan diharamkan. Perbankan syariah muncul di Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut juga dibuktikan dengan baiknya bank-bank konvensional, contohnya Bank BRI yang membuka dual banking system seperti Bank BRI Syariah. Namun, minat masyarakat masih sangat rendah untuk menggunakan produk pembiayaan dari perbankan syariah tersebut dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bahkan lembaga perguruan tinggi Islam seperti kampus kita, kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan kampus-kampus Islam lainnya masih enggan untuk menggunakan produk perbankan syariah untuk menunjang kegiatan belajar mengajarnya atau sarana pembayaran ke kampus. Secara umum, produk perbankan syariah dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah al-wadi'ah, yaitu jasa penitipan. Yang kedua al-musyarakah, joint venture. Yang ketiga al-mudarobah. Yang keempat al-muzara'ah. Yang kelima al-musyaqah. Yang keenam al-murabahah. Yang ketujuh ba'i as-salam. Yang kedelapan ba'i al-isti'na. Yang kesembilan al-ijarah. Dan yang terakhir al-wakalah. Sedangkan klasifikasi pembiayaan perbankan syariah dibagikan menjadi 4, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat pembiayaan dengan akad pelengkap. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa pada salah satu universitas di perguruan tinggi Islam, yakni IAIN Surakarta. Pernah diteliti oleh Endah Nur Rahmawati, Nur Kafid, dan Taufik Wijaya pada tahun 2016 dengan judul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Produk Pembiayaan pada Perbankan Syariah. Penelitian dilakukan pada waktu Maret sampai Juni 2016 dengan mengambil objek penelitian pegawai di lingkungan salah satu perguruan tinggi Islam di Surakarta. Menggunakan teknik sampling yang diperoleh sebanyak 155 responden,
yang merepresentasikan seluruh jenis pegawai serta unit atau fakultas yang ada di perguruan tinggi Islam tersebut. Sedangkan proses pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau menyebar pertanyaan kepada responden dengan kuesioner. Metode penelitian yang saya ambil pada penelitian saya kali ini adalah yakni bertempat di Bank Muamalat Syariah Kabupaten Ponorogo. Waktu 2019, populasi saya mengambil dari nasabah Bank Muamalat Syariah Kabupaten Ponorogo dengan sampel menggunakan convenience sampling, yaitu sampel yang paling mudah dijangkau dan didapatkan. Dengan teknik pengambilan data, yakni data primer, yakni dengan menggunakan kuesioner juga dengan penelitian terdahulu. Dan teknik pengolahan datanya ialah kuantitatif. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat membuka wawasan kepada teman-teman semua bahwa perbankan syariah itu sebenarnya sangat menguntungkan, tapi kita belum menyadarinya gitu. Oke, akhir kata saya Najib Murani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.